يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi, semoga di pagi ini antum masih tetap semangat dan tetap jaga kesehatan antum, dan semoga antum dan keluarga antum sehat, dilancarkan rezekinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman wa rizqana fahman. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah jelaskan tentang babul mustasna, yaitu definisi mustasna. Kemudian sebelum ilah itu disebut dengan mustasna minhu, setelah huruf istisna adawatul istina disebut dengan mustasna. Kemudian di sini ada 3 kaedah atau ketentuan bacaan atau i'rab lafaz setelah ilah, yaitu ada 3 ketika kalimatnya berupa sempurna, yaitu kalam tam mujab, yaitu positif. Mustasna, ingat mustasna setelah ilah wajib mansub. Sedangkan yang kata kalimatnya itu negatif, berarti boleh mansub, boleh marfu. Sedangkan kalimat yang tidak sempurna, yaitu dia misal kurang fa'il, kurang maf'ul, atau kurang khabar, berarti mengikuti amilnya. Kalau fa'il berarti marfu, dan seterusnya. Nah, itu adalah i'rab mustasna setelah illah. Dan sekarang kita akan membahas tentang i'rab mustasna setelah ghairu, siwa, suwa, sawa, yang artinya adalah selain. Nah, di sini ada beberapa kaidah i'rab dalam isim ghairu, siwa, suwa, sawa. Ini bukan huruf tapi bentuknya adalah isim, berarti ketentuan bacaannya juga berbeda dengan illa yang termasuk huruf. Di sini nomor 1, kalimat sempurna positif atau disebut dengan kalam tam mujab, maka i'rab 4 isim istisna ini, yaitu ghairu, siwa, suwa, sawa, wajib dibaca nasab. Kalau pembahasan illah tadi, setelah illah yang dibaca nasab, akan tapi i'rab mustasna yang dengan huruf dengan isim ghairu, siwa, suwa, sawa, keempat ini atau keempat kata ini, isim ini dibaca nasab. Terus bagaimana mustasna setelah 4 isim ini? Yaitu diwajib dibaca jar. Karena dia adalah isim, berarti kata yang kedua adalah mudhof ilaih, sehingga karena idhofah. Nah, dalam contoh raja'at tullab minal madrasati ghaira hasanin. Murid-murid pulang dari sekolah ghaira hasanin, selain hasan. Raja'at tullab di sini adalah kalam tam mujab. Kenapa disebut dengan kalam tam mujab, yaitu kalimat sempurna dan positif? Karena depannya tidak ada kata tidaknya, makanya disebut dengan mujab atau positif tadi. Kemudian disebut dengan kalam tam karena ini sudah kita bahas dalam huruf, yaitu mustasna setelah illah, karena di sini sudah lengkap, karena ada fi'il, ada fa'il. Raja'a tidak butuh maf'ul bi, berarti ini minal madrasah adalah keterangan. Kemudian ghaira adalah isim istisna-nya. Kemudian hasan adalah mustasna. Jadi ghairanya karena dia adalah kalam tam berarti dibaca nasab menjadi ghaira fathah. Sedangkan mustasna yaitu setelah istisna itu sendiri majrur karena idhofah menjadi ghaira hasanin. Pembahasannya sama dengan
mustasna setelah illa. Kalau dalam mustasna setelah illa, huruf setelah illanya yang dibaca nasab. Akan tapi kalau istisnanya, pengecualian memakai keempat ini, lafadz ghairu siwa suwa sawa itu sendiri yang dibaca nasab. Begitu juga dengan kalam yang berupa sempurna negatif, maka i'rab isim istisnanya boleh mansub atau marfu, ikut i'rab mustasna minhunya. Sedangkan mustasna tetap dibaca majrur karena idhofah. Dalam contoh lam yarji at-tullabu minal madrasati bisa ghaira tariqin au ghairu tariqin. Dibaca ghaira tariqin karena bab mustasna juga termasuk isim yang dibaca nasab. Sedangkan dibaca ghairu tariqin, dia mengikuti mustasna minhunya. Ainal mustasna minhu, tariq ini adalah bagian dari at-tullab. At-tullab di sini menjadi apa? Menjadi fa'il. Sehingga i'rabnya mengikuti mustasna minhunya, sehingga dibaca marfu menjadi ghairu tariqin. Lam yarji di sini adalah kalam tam manfi karena ada kata tidaknya. Ghairu isim istisna, tariqin adalah mustasna. Kemudian yang ketiga adalah kalimat tidak sempurna negatif atau disebut dengan kalam naqis manfi. Maka i'rab isim istisna itu sendiri, yaitu ghairu siwa suwa sawa, sesuai amil sebelumnya atau mengikuti amilnya atau mengikuti kedudukan dari ghairu siwa suwa sawa. Dan lagi-lagi mustasnanya tetap dibaca majrur karena idhofah. Dalam contoh lam yarji' minal madrasati ghairu tullab. Di sini lam yarji' minal madrasah disebut dengan kalam naqis manfi. Kenapa disebut dengan naqis? Sesuai namanya, yaitu naqis adalah kurang. Di sini ada lam yarji', dia adalah fi'il. Kemudian minal madrasah adalah jar wa majrur, dia adalah keterangan. Sedangkan ketika ada fi'il pasti ada fa'il, sehingga nakisnya atau kekurangannya adalah kurang fa'il. Sehingga ghairu dia adalah isim istisna dan setelahnya adalah at-tullab adalah mustasna yang sebagai fa'il, sehingga i'rab dari ghairu itu sendiri mengikuti mustasna tersebut, yaitu dibaca rafa, sehingga menjadi ghairu at-tullabi. Kemudian contoh yang lain yaitu ma ra'aitu ghaira khalidin. Di sini juga termasuk kalimat tidak sempurna negatif. Karena kenapa? Karena ada kata ma, yaitu berarti tidak. Dan dia disebut dengan naqis karena jumlahnya adalah fi'il dan fa'il. Ro'a adalah melihat, dia butuh maf'ul atau objek, sehingga ghaira di sini adalah isim istisna, dia sebagai maf'ul bi, sehingga dibaca ghaira, dan khalidin adalah mustasna sehingga dibaca majrur. Kemudian contoh yang lain yaitu raja'atullah minal madrasati ghaira hasanin. Bagaimana dengan isim yang lain yaitu siwa suwa sawa? Tinggal kita rubah menjadi siwa hasanin, suwa hasanin, sawa hasanin. Perlu kita garis bawahi siwa dan suwa karena akhirannya adalah alif layina, yang mana alif layina tidak bisa menerima harokat, sehingga harokatnya atau i'rabnya di muqaddar atau dikira-kirakan. Sedangkan sawa'a sama dengan ghaira, bisa sawa'a hasanin. Kemudian yang lain, contoh yang kalam tam manfi, lam yarji'at tulab, berarti
siwa tariqin, siwa tariqin, bisa suwa tariqin, suwa tariqin, sawa'a tariqin, sawa'u tariqin. Kemudian yang kalam nakis manfi yaitu lam yarji' minal madrasati ghairut tullabi, karena adalah fa'il, siwat tullabi, suwa'at tullabi, sawa'ut tullabi. Kemudian ma ra'aitu ghaira Khalidin, ghairanya sebagai maf'ul bih sehingga dibaca ghaira, siwa Khalidin, suwa Khalidin, sawa'a Khalidin. Kemudian yang jar majrur ma marartu bi ghairi Khalidin, ma marartu bi siwa Khalidin, bi suwa Khalidin, bi sawa'i Khalidin, dan begitu seterusnya dalam contoh-contoh yang lain. Dan kita bisa simpulkan bahwasanya dari semua contoh yang sudah kami jelaskan, yakni isim ghairu, siwa, suwa, sawa, dan lafaz setelah ghairu, siwa, suwa, sawa adalah susunan idhofah, yakni mudhof, mudhof ilaih, sehingga kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih, yang i'rab dari mudhof ilaih sendiri adalah majrur. Dan kita bisa simpulkan bahwasanya 3 kaidah atau ketentuan bacaan setelah ghairu, siwa, suwa, sawa adalah yang pertama, kalimat sempurna positif, isim istisnanya wajib mansub. Ingat, isim istisnanya yaitu ghairu, siwa, suwa, sawa. Kemudian yang kedua, kalimat sempurna negatif, isim istisnanya boleh mansub atau marfu. Sedangkan yang ketiga, kalimat tidak sempurna, isim istisnanya yaitu ghairu, siwa, suwa, sawa mengikuti amilnya. Sedangkan mustasna, kata setelah isim istisna ghairu, siwa, suwa, sawa, semuanya dari 3 kalam atau 3 kalimat ini yaitu dibaca majrur karena idhofah. 6. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.